Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa adda'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwani, a'azakumullah. Pada pertemuan yang kedua atau di pekan kedua ini insyaallah kita akan membahas tentang perencanaan. Dalam bahasa Inggris dikatakan planning atau dalam bahasa Arab dinamakan at-takhtitu. Semua individu, semua institusi, semua perguruan tinggi, semua perusahaan, bahkan komunitas apa saja membutuhkan namanya perencanaan untuk masa depan, untuk mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan misi dari individu, institusi, perguruan tinggi, atau organisasi, bahkan komunitas tersebut. Ada beberapa poin yang kita ingin sampaikan secara garis besar. Yang pertama, strategi dan kebijakan. Pada poin A ini, strategi dan kebijakan yang harus kita lakukan dalam perencanaan. Perencanaan sendiri sebagian mendefinisikan atau menjelaskan manfaatnya, yaitu menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya untuk mencapai tujuan tersebut. Para pakar manajemen mengatakan barang siapa yang tidak membuat sebuah perencanaan untuk masa depan, maka sesungguhnya pada saat yang bersamaan dia telah merencanakan sebuah kegagalan atau ketidakberhasilan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri melihat apa yang akan dilakukan, yang akan datang, ya, yang merupakan hasil yang akan dicapai di masa datang. Walaupun dalam konteks ayat ini, konteksnya sifatnya urusan ukhrawi, ya, itu penjelasan para ulama kita, tetapi ayat ini juga merupakan mencakup juga urusan-urusan duniawi. Karena sesungguhnya kita ingin berhasil di dunia dan berhasil di akhirat. Sebagaimana doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Dan dalam memahami ayat ini kita menggunakan usul tafsir yang mengatakan al-ibratu li umumil lafzi wa laisa fi khususis sabab, bahwa pelajaran atau ibrah dari sebuah ayat itu karena keumuman dari ayat itu dan bukan semata-mata atau dibatasi saja karena kekhususan turunnya atau lafaz dari ayat itu. Kemudian perencanaan itu sendiri meliputi tindakan memilih dan membuat serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Karena dalam perencanaan itu sudah harus ada poin-poin penting atau sasaran-sasaran penting yang kita akan tuju di masa datang, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan seterusnya. Karena sesungguhnya dengan adanya penetapan tindakan atau memilih atau program atau aktivitas atau apa namanya yang telah kita tetapkan, itulah yang menjadi kompas kita untuk memulai bekerja atau beramal. Dalam sebuah statement bahasa Arab dikatakan, idza kunta tasiru bila hadaf fa kullu riyahi munasabah. Kalau kalian berjalan atau menempuh sebuah perjalanan atau berlayar, tetapi Anda belum menentukan kemana tujuannya, maka Anda akan diombang-ambingkan oleh angin yang bertiup. Kemana arah angin, kemana Anda menuju atau bergerak.
Ikhwas sekalian, azakumullah, tipe-tipe perencanaan dalam ilmu manajemen secara singkat ada dikenal 3 tipe perencanaan atau 3 model perencanaan atau 3 bentuk, sama saja istilahnya. Jangka pendek yang 1 tahun ke bawah, jangka menengah 1 tahun sampai 5 tahun, dan jangka panjang lebih dari 5 tahun. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, ketiga tipe ini juga dengan 3 produk mendasar atau istilah mendasar, ya, atau misi mendasar yang telah ditetapkannya. Jangka 1 tahun atau kurang dari 1 tahun itu hanya penjadwalan, ya, secara runut, ya, program-program yang telah dilakukan, dan juga termasuk program yang sifatnya starting, ya, dari setiap program jangka panjang. Jangka menengah itu adalah orientasinya untuk pertumbuhan sekaligus mengembangkan program dari 1 tahun tadi, ya, atau kelanjutan dari program 1 tahun tadi. Sekaligus kalau perusahaan dia sudah mulai menghitung pertumbuhan laba atau keuntungan dari kegiatan-kegiatan perusahaan itu. Lalu jangka panjang dia merupakan kelanjutan dan berbagai penyesuaian dari strategi-strategi yang ada di lapangan untuk semakin meningkatkan laba atau keuntungan, bahkan ekspansi, ya, dari perusahaan itu. Ya, makanya kalau dibawa kepada individu, maka seseorang harus memiliki 3 jenis ini. 1 tahun pertama distiba apa yang harus dilakukan, ya. Kemudian sebelum selesai apa yang harus diselesaikan oleh seorang talib, ya. Dan ketika selesai dari istiba sudah masuk 4 tahun lebih atau 5 tahun dan seterusnya, apa yang harus dia kembangkan dari dirinya. Ini model kalau kita ingin menggunakan perencanaan untuk skala mikro pada diri sendiri. Ikhwani a'azakumullah, apa keuntungan dari sebuah perencanaan? Yang pertama, aktivitas-aktivitas atau program itu akan terarah kepada sasaran yang telah ditetapkan, ya. Yang kedua, menjawab pertanyaan-pertanyaan apakah yang akan terjadi apabila, ya, misalnya apabila aksi atau program ini dilakukan, dan jika tidak dilakukan apa yang terjadi, ya, itu bisa terjawab secara sendiri. Yang ketiga, memberikan sebuah dasar atau landasan untuk melakukan pengawasan. Karena sudah ada sasaran yang telah ditetapkan, maka harus kita bisa menjadikan dasar ini untuk mengawasi apakah on the track, apakah sesuai atau menuju kepada apa yang kita inginkan atau tidak, ya. Yang ketiga, tujuan keuntungan perencanaan. Yang keempat, mendorong orang untuk lebih berprestasi dari perjalanan itu. Tentu orang akan bersemangat ketika apa yang dia lakukan sesuai dengan arah atau jalur dari sasaran yang telah ditentukan. Kemudian dari sekian perencanaan, kalau kita berbicara perusahaan atau organisasi profit oriented atau organisasi yang arahnya profit oriented, seperti yang kita jelaskan yang lalu, ada 4 jenis organisasi. Perencanaan labanya yang pertama, dia termasuk jenis perencanaan jangka menengah. Jadi perusahaan itu di awal tahun itu belum berbicara tentang keuntungan, tetapi masih menjalankan marketing, kemudian mencoba strategi mana yang efektif dan seterusnya. Nanti masuk tahun kedua, ya, tahun kedua sampai tahun kelima itu sudah masuk perhitungan laba, ya, dan ini yang kita katakan program jangka panjang. Kemudian perencanaan laba ini juga usaha untuk memperbaiki laba, terutama untuk produk tertentu dalam periode 1 tahun atau lebih. Jadi dasar, strategi, atau model mencari laba di tahun pertama sampai seterusnya itu, ini harus dilakukan. Kemudian perencanaan produk, dia merupakan perencanaan jangka panjang dari perkiraan penjualan massa yang akan datang yang diinginkan dibandingkan dengan neraca laba atau rugi, sehingga dapat menetapkan
program selanjutnya. Apakah produk kita marketable, laku atau tidak? Kalau tidak laku, perlu dievaluasi apa yang menyebabkannya dan lain sebagainya. Kemudian, perencanaan strategis. Ya. Satu, cara pendekatan kita bagaimana supaya bisa laku kalau itu bisnis. Yang kedua, pemilihan tempat yang tepat. Yang ketiga, konsentrasi dalam marketing secara terkonsentrasi ya, dan lebih meluas. Yang empat, kacaukan isu yang bersangkutan dengan hal yang menghalangi marketing. Kemudian yang kelima, gunakan taktik-taktik keras ya, hanya apabila hal itu dibutuhkan. Karena dalam setiap perjalanan sebuah organisasi, perencanaan strategis itu sangat penting. Diawali dari visi, misi, kemudian tujuan organisasi itu, apa yang harus dihasilkan per 5 tahun, ya. Kemudian siapa yang melakukannya, apa yang berubah dalam perjalanannya, kemudian kapan dia bisa maksimal, kapan dia bisa terancam, dan seterusnya. Ini semua dibahas dalam perencanaan strategis, ya. Nanti dalam meeting atau classroom kita bahas lebih lanjut. Kemudian, ikhwas sekalian, azakumullah, ada perencanaan taktis atau perencanaan secara teknis operasional. Tujuannya mengidentifikasi tugas-tugas pokok yang dilakukan atau yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis. Jadi, setiap ada perencanaan strategis, ikhwas sekalian, pasti ada perencanaan taktis atau teknik secara operasional di lapangan. Ini sudah satu pasang. Kemudian dalam perencanaan dikenal juga namanya kebijakan atau VLAIS. Ya. VLAIS atau kebijakan yang diambil oleh seorang pimpinan manajemen atau manajer. Ya. VLAIS ini atau kebijakan ini sebuah petunjuk menyeluruh secara verbal, secara lisan atau tertulis, atau yang diimplikasikan atau yang dilaksanakan dengan menetapkan batas-batas umum serta arah di dalam tindakan manajerial yang akan dilaksanakan. Ini sejenis SOP atau standar operasional prosedur atau prosedur standar yang dilakukan dalam menjalankan strategi maupun teknis tadi. Kemudian, mengapa manajer menggunakan kebijaksanaan atau VLAIS tadi? Yang pertama, membantu para manajer dalam mencari jawaban apa yang harus dilakukan dalam perjalanan strategi. Yang kedua, memberikan arti kepada sasaran yang dituju. Tentu ini memberikan pengertian atau pemahaman kepada orang-orang yang akan menjalankan strategis itu. Yang ketiga, memberi motivasi kepada bagian-bagian atau pelaksana atau unit yang menjadi pelaksana strategi itu. Bagian B, implementasi perencanaan atau perwujudan atau tatbik dari perencanaan. Langkah-langkah perencanaan yang pertama, menjelaskan isu utama atau program utama atau tujuan utama. Yang kedua, menjelaskan aktivitas yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, analisis dan klarifikasi atau klasifikasi keterangan-keterangan diperoleh. Yang keempat, tetapkan premis-premis perencanaan atau rambu-rambu perencanaan dan penghalang-penghalang terhadap perencanaan itu. Kemudian yang kelima, tentukan rencana utama dan juga rencana alternatif ketika ada masalah di lapangan. Yang keenam, tetapkan urutan-urutan dan penetapan waktu. Yang ketujuh, laksanakan pengecekan tentang kemajuan yang diusulkan. Kemudian ada pertanyaan mendasar dalam perencanaan, yaitu 5W, 1H, what, apa yang dilakukan, why, kenapa dilakukan, where, di mana dilakukan, when, kapan dilakukan, who, siapa yang melaksanakan, how, bagaimana hal itu bisa dilakukan. Ini ikhwas sekalian 6 pertanyaan ini, 6 pertanyaan, 5 what dan 1 how, bagaimana melaksanakannya. Ini adalah pertanyaan mendasar dalam sebuah perencanaan. Jika dibawa kepada ranah pribadi secara mikro, maka ini yang perlu kita tanya kepada diri kita. Dalam mencapai cita-cita kita sebagai seorang thalib, apa yang harus kita lakukan dan kenapa kita melakukannya, di mana kita melakukannya, ya. Kapan kita mulai melakukan, ya. Siapa yang melakukan, tentu diri kita, dan bagaimana kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira ini para ikhwan sekalian yang berbahagia.